Jadi video ini aku cuma pengen nyampain keluh kesahku atau sekedar bercerita tentang aku yang harus survive mental health, my mental health. Aku sebenarnya nggak punya diagnosa pastinya karena aku pernah dapat diagnosa depresi, bipolar, skizofrenia. Ketiga itu aku pernah dapat, dan aku nggak tahu dari ketiga ini tuh mana yang benar-benar kondisi aku. Mungkin kalian nanti bakal dengar suara kayak ngeng gitu, itu dari kipas kita kecilin. Di sini juga aku lagi nonton tanpa banyak persiapan yang Jishi. So aku mau kita mulai dari menceritakan background aku dulu. Ntar aku pengen sebenarnya agak itulah. Wanna wear the coolest. Okay. Jadi perkenalkan semuanya. Hai, nama aku Nafisa Gaida Nomira. Di sini aku jangan pernah biar tadi. Nickname aku Omi, sometimes Naomi, or Nafisa juga kalian boleh manggil aku kayak gitu. But aku lebih suka kalau kalian manggil aku Luna. Why Luna? Because Lu-nya itu my husband. My imagination husband itu Luffy. Nanti aku ngeditnya Trang Luffy. Ya aku hobi aku apa ya, buat penderita kayak aku tuh tidur. Kenapa? Karena tidur itu kayak simulasi dalam kematian. Waktu mati kita juga tidur kan? Emang waktu mati kita apa, mata kita terbelalak gitu? Enggak kan, kita tidur. Aku suka banget tidur orangnya. Karena apa? Karena tidur itu adalah saat dimana kita gak bisa mikirin apapun. Ketika aku bangun, pikiran aku tuh kemana-mana. Mati, pengen bunuh diri, capek. Aku selalu ngerasa capek all the time. Tiap hari aku tired, aku capek buat bernapas pun aku capek. Aku nggak tahu itu kenapa. Terus selain itu hobi aku nonton. I love the horror movie. Apapun berhoror aku suka. And aku suka K-pop, but not at all. Aku cuman bagian dari ARMY, Blink, MOA, dan BINI. VV Up. Kemarin itu leadernya baru keluar, sedih banget. But ya, aku nggak yang hate to fandom lain, nggak gitu. Aku termasuk bukan K-popper juga sih, ini dari ARMY, Blink, MOA, and BINI yang baik gitu. Ya K-popers baik lah ya, gitu ya. Walaupun aku cuma ngefandomin 4 grup idol, 2 boy group and 2 girl group. Sebenarnya dulu aku sempet jadi K-popers, but nggak lama karena waktu dulu kayaknya aku cuma FOMO doang deh. Sekarang kayak aku udahlah fokus kayak itu buat ya ke kerjaan banget. Tapi kayak ya udah fokus aja ke cuma 4 grup. Terus kan BTS juga lagi off ya. Sebenarnya nggak off, but membernya lagi pada wamil. Tapi walaupun mereka pada wamil, mereka masih punya banyak hiburan buat para ARMY kayak IG Maja yang programnya Jimin, Jungkook. Terus RM juga dia always ngeluarin lagu gitu. Terus J-Hope juga kadang-kadang sering aktif. Jin juga sekarang lagi ada program Ranjin. Kim Taehyung berapa kali muncul di IG Maja kan ya. Gimana belum dengar lagi kabarnya Taehyung sih. Terus
Suga kemarin sempat punya skandal. Terus kayak aku itu sih pendapat aku dari kasusnya Suga itu mungkin Suga salah ya karena ngendarain sepeda waktu lagi mabuk. Tapi aku tuh gak setujunya kenapa sampai dibesarkan segitunya gitu. Sampai kayak mengancam Suga buat keluar apalah gitu, idol apalah gitu, dihina-hina. Itu aku kayak kok segininya gitu. Padahal kan cuman ya oke, aku nggak bisa menghakimi kalau itu cuman gitu. Tapi kayak itu bukan sesuatu hal yang harus di kayak udahlah, itu udah masalah berlalu. So oke. ARMY juga menurut aku itu fandom yang toxic ya. ARMY tuh kadang gak ada yang nyenggol, dia yang nyenggol, kadang kayak gitu, oke. Tapi itu kayak beberapa ARMY yang sorry, gue mau ngehina, yang gak mikir kedepannya kayak gimana. Kayak ini deh, waktu ada berita dating Taehyung sama Jennie, itu kan kayak Jennie-nya kok malah dihujat separah itu gitu. Emang kenapa idol kalian dating tuh kenapa? Mereka juga punya perasaan satu sama lain gitu. That's fine gitu. That's totally fine. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Aku bukan termasuk netizen yang suka komen macem-macem. Enggak sih, aku kayak cuma baca-baca search just like that. Aku nggak yang huru-hara keluar kalau misalnya idol aku kenapa-napa. Kalau misalnya masalahnya yang emang banget gitu, this is a problem yang harus banget pecah, baru aku keluar, baru aku ikutan. Kayak kemarin bukan tentang K-pop tapi tentang negeri kita ini. Aku keluar karena jujur aku kayak aduh, apa sih ini negara mau dibuat kayak gimana gitu. Sumpah aku kayak bingung banget. Ini negara mau dibuat seperti apa? Ini negara politiknya mau dibuat seperti apa? Apakah mau jadi politik artis, politik dinasti atau apa gitu? Karena sekarang para artis juga pada pindah job lah ya, pada pindah job jadi politikus. Padahal itu bukan ranahnya menurut aku. Oke, mereka belajar tentang politik juga, tapi kan ya kalian tahu sendiri, kalian bisa menilai sendiri. Oke, terus apa lagi ya? Oke, hobi aku selain K-pop, aku anime juga. Aku anime lovers. Aku nakama. Aku juga KMY lovers. Aku shinobi, istri Naruto. Sebenarnya banyak anime yang aku tonton. Iya. And aku lumayan suka juga genre yaoi dan fujo. But ya, aku fujo tapi aku tidak merealisasikan hal itu. Kayak oke, itu cuman yang aku suka aja. Kalau ada seseorang di sekitar aku yang mempunyai seksualitas yang berbeda daripada kita, yang tidak seharusnya, tentunya itu aku pasti bakal ngasih pengertian tapi pelan-pelan. Karena kenapa harus pelan-pelan? Para pelaku orientasi seksual yang salah itu secara umumnya mereka nggak akan pernah mendengarkan kalau misalnya tiba-tiba bilang, lo salah ngelakuin kayak gitu. Nggak bisa, itu nggak bisa kayak gitu. Yang ada malah kita di cut off sama dia, kayak gitu. Tapi pelan-pelan, karena pada akhirnya kita nggak tahu ya itu bakal jadi hubungan yang toksik atau gimana, tapi kita pelan-pelan ngasih tahu kayak gitu nggak baik. Oke. Kodratnya juga perempuan diciptakan untuk laki-laki, laki-laki diciptakan untuk perempuan. Kayak ya udah kayak gitu. Dan hobi aku dulu aku suka membaca, tapi aku nggak tahu kenapa. Aku juga ini mungkin karena penyakit mental aku. Dulu aku suka baca, tapi sekarang benar-benar nggak bisa baca. Maybe I have trauma, tapi aku nggak tahu traumanya apa. Setiap kali aku baca, kepala aku pusing. Aku pun kayak mungkin ini dari obat-obatan yang aku konsumsi,
Karena aku punya kebiasaan ketika aku stres, yaitu gejala depresi pada umumnya. Ketika aku stres, ketika aku lagi ada di titik depresi aku pasti langsung nyari cara untuk mendekati kematian. Kayak muter otak, aku harus mati. Tapi gini, aku tidak mau mati dengan cara menyakiti diri aku sendiri. Aku nggak mau yang menyakiti diri dengan fisik gitu, aku nggak mau. Aku barcode tapi cuma ketika dimana aku butuh tidur. Ketika aku jadi gini, aku barcode, abis barcode aku tidur pasti kayak gitu. Wah, kenapa sebelum barcode aja aku udah minum obat gitu. Dan ya aku pernah ngelakuin beberapa kali ya stupid ya mungkin agak stupid, tapi gimana ya, aku tuh bingung aku terus kayak gimana. Kalau dibilang capek banget, kayak bingung gitu harus gimana lagi gitu. Kayak sekolah aja aku harus ceria, makanya kayak misalnya semalam aku bisa nangis sekolahnya kayak hai gitu. Terus nih aku tuh gini gitu kan, padahal di situ tuh aku juga lagi stres, tapi aku tetap harus nangpin lah ya. Tapi nggak berani nolak juga karena aku orangnya lumayan people pleaser. Tapi ada saatnya dimana kalau aku bener capek aku nolak, aku nggak mau denger, capek. Cuman aku capek banget dengan hobi-hobi aku itu. Aku bertahan lewat itu guys. Aku diselapatin sama Bangtan. Ya semalam pergi. Oke, ini mau ceritain ya, mungkin aku beberapa hal stupid yang pernah aku lakuin. Oh ya, tadi aku sempat bilang kalau aku nggak mau nyakitin dia secara fisik berarti luarannya aja. Tapi aku nggak peduli kalau organ aku sakit. Wah, ya, karena kalau rusak organnya bisa mati kan, apalagi jantung tuh titik kehidupan manusia. Ginjal 2, kalau nggak ada satu tetap hidup, tapi ya gitu, fungsinya nggak akan itu. Tapi kalau jantung tuh aku bingung ya. Oke, aku pernah minum obat 40 tablet sekaligus, but ya I'm fine. Aku masih di sini and I make this video masih di sini. Terus apa ya? Banyak sih, kebanyakan aku kalau ngelakuin bunuh diri aku minum obat. Bahkan aku pernah koma 2 hari. Aku minum obat dari psikiater aku sekitar banyak lah sih. Nih, oh my god, di HP ini sih. Kemarin aku minum tapi cuma sedikit, 12 tablet. Makanya aku tuh sekarang toleransi obatnya lumayan tinggi. Why? Karena aku sudah terbiasa dengan obat banyak itu. Aku kayak sebenarnya gini, aku beberapa kali mikir apa aku gantung diri aja ya. Tapi yang tadi aku bilang di awal video, aku suka horror video, oke? Aku ikutin semuanya. Pulang sendirian itu pasti bakal tersesat, apalagi pulang sendirian dengan keadaan yang gak baik. Itu udah mah tersesat, pasti sakit juga. Kenapa aku ngobat gitu? Ini kata ngobat kayak aku narkoba ya. Ya pokoknya minum obat banyak. Gimana ya, kayak organ aku yang rusak gitu, tau gak sih? Yaudah, aku kesakitan di organ aku, tapi aku gak pernah kayak gitu. Aku paling
ya koma doang sih, koma hair. Pokoknya koma. Oke, aku menyeritain. Ini gini, ketika aku minum obat atau koma itu aku gak mikirin apa, sumpah gelap. Aku gak mimpi sama sekali, tapi gelap bet. Aku gak apa-apa, aku suka dengan itu gitu. Aku suka. Karena aku tuh, kalau misalnya mimpi, oke seru. Mungkin ada beberapa mimpi yang seru aku suka. Tapi ada beberapa mimpi yang bikin aku capek. Ya mungkin nightmare, but I don't know. Lupa, sumpah. Tapi ketika aku tidur dan aku nggak mimpi apa-apa, berarti aku aman. Sumpah, menurut aku kayak gitu, aku aman. Karena gini, semenjak aku sering pusing ketika baca buku, aku orangnya jadi nggak mau mikir. Orangnya jadi nggak mau mikir, aku nggak mau mikir berat-berat, why? Karena pusing. Aku nggak tahu, akhirnya ini aku kesehatan fisik aku menurun juga. Mungkin ada efek obat yang aku minum, but I don't know. And di sini aku hari ini tanggal 14 September di dadaku di chest ada yang ganjel. Kalau aku udah ngerasain yang ganjel, berarti ada sesuatu yang bakal meledak. Apa yang meledak? Sampah aku. Aku udah ke psikiater aku. And ya, aku cerita kalau kayak gini. Masalah aku kenapa kayak gini, dari mana sih gitu? Dari orang tua aku. Oke. Dari orang tua, dari pertemanan, dari lingkungan aku gitu, yang terlalu menekankan aku untuk kayak seni gini. Orang tua aku nggak menekankan aku untuk kamu harus belajar, kamu tuh jadi enggak gitu. Tapi mereka menekankan aku untuk jadi anak baik yang sesuai kriteria mereka. Sedangkan anak baik sesuai kriteria aku tuh nggak gitu. Yang dimana aku ketika ditekankan sesuatu, aku tuh pasti malah memberontak dan jadi kebalikannya. Aku nggak mau kayak gitu. Oke. Ini aku mau kesalahan. Oke. Keluarga aku itu keluarga muslim, yang muslim banget. Tapi semenjak mereka menekankan aku bahwa ya oke, aku ngerti sholat itu wajib, ngaji itu wajib, semua muslim wajib bisa ngaji. Setidaknya ya semua muslim wajib bisa ngaji. I can bisa ngaji, aku bisa ngaji. And so aku jujur aku udah setahun sholat, mungkin udah bahkan di pesantren aja, di pesantren aku nggak sholat. Aku nggak tahu kenapa. Bukan berat, tapi akunya yang nolak. Aku yang nolak ngelakuin hal itu. Dan ya aku bingung kenapa. Ini waktu beberapa hari yang lalu ya, mungkin nggak 3 minggu yang lalu atau apa, nggak lupa. Aku ke gimana, orang yang mungkin ngerti ya. Terus kayak itu ya haji kemahnya ya budak tara sholat tasa tahun gitu. Terus kayak kata hajinya, karena iya budak geus paeh hatena, iya budak geus ieu kunaon sih nang bisa jadi kayak gini gitu. Dan aku ngerasa juga sih kalau memang dalam hati aku, empati aku nggak mati, tapi hati aku udah mati. Ngerti nggak sih lo? Kayak gimana ya? Aku bisa jadi baik, tapi itu cuma sekedar formalitas. Aku bisa jadi a better people, or apapun itu, but tau ya. Intinya ada yang bilang kalau aku hati aku udah mati dan aku disuruh buat hidupin hati aku, but I can. Aku harus ngelakuin apa gitu. Sedangkan dia bilang gitu kan mati,
budak. Oke, aku mau translate gitu. Anak ini raganya ada di sini, tapi jiwana udah nggak tahu kemana. Suka lari mulu dari kenyataan, but that's true. Memang iya kan, iya. Aku selalu terus-terusan lari dari kenyataan. Bahkan terus dia bilang gini juga, ya cicing sorangan, pikirannya tingkah mana sih? Kalau anak ini diam sendirian, pikirannya pergi kemana? Halusinasi, betul. Terus bilang gini juga, iya budak boga dunia sorangan. Iya betul, aku punya dunia aku sendiri. Dan ketika aku pulang, aku pasti ngehalu guys. Aku pasti ya berhalusinasi. Aku lebih nyaman di dunia halusinasi itu, karena diimagine kita di halulinasi tuh kan aku jadi balelo. Halusinasi kita bisa ngebuat diri kita jadi apapun. Kita bisa jadi kaya atau apa, kita bisa jadi gimana kita bisa. Sedangkan in reality itu jauh terbalik banget. Kenyataannya jauh terbalik banget. Dan aku sesuai dari tadi, aku anaknya yang suka lari dari kenyataan, betul. Karena buat nerima kenyataan buat aku terlalu sakit. Apalagi aku harus nerima kenyataan kalau aku nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa kayak gitu. Terus kayak kayak gitu. Terus ketika aku udah sadar akan kenyataan, aku selalu pengen mati. Kalau dibilang capek, aku tuh dibilang capek banget tau. Untuk sekadar nafas aja aku capek banget. Aku bingung harus ngelakuin apa, kayak gimana sih gitu, aku harus apa. Terus gini, dia kata psikiater aku, iya Buddha, apanya Neng itu bisa kayak gini karena keluarga. Kalau dari keluarga aku nggak ngerespon aku baik, aku pasti nggak akan pernah sembuh. Tapi kamu tau gak sih, kalian tau gak sih, aku dari perasaan sekarang aku ngerasa kalau nggak bener-bener sendirian, aku nggak punya keluarga. Even teman pun aku ngerasa aku nggak punya teman. Even temen pun aku ngerasa nggak punya teman. Udah kemarin waktu aku mau minta rujukan, aku udah tanya, Neng keluarganya mana, ibunya mana? Titik itu aku langsung nangis. Aku nggak tahu kenapa itu perasaan apa, tapi aku nangis. Kayak aku ngerasa di situ sendirian. Aku emang datang sendirian, tapi apa kamu tahu? Mama bapak ayah apanya, sosoknya ada, harganya ada, ibu ayah ada, tapi aku ngerasa di sekitar aku nggak punya keluarga. That's the problem. Okay. Terus ibu ini, Om itu sebenarnya hayang naon sih gitu, dari ibu juga kayak ibu hayang naon, nggak tahu. Aku aja udah nggak apanya, gimana ya, kayak nggak bisa ngerasain sosok mereka ada di hidup aku gitu. Aku merasa kesepian. Makanya aku mau itu cuma kematian. Kenapa? Karena terus-terusan lari bukan dari jalan, karena sepi kenyataan aku tuh. Kayak aku juga menarik diri dari masyarakat sekitar aku. Aku gak mau sekolah. Menarik diri karena but you know, aku gak bisa tutusan begitu. Dan kamu tau gak sih yang bikin aku gak tahu ya, tapi ayah aku itu temperamen banget, emosionalnya gak stabil, tapi padahal dia juga BK loh, artinya dia ngerti juga, tapi
tapi dia tuh gemutin dengan keadaan aku yang penyakit mental ini, yang punya latar belakang mental. Terus aku tuh aku masih dianggap cuma lebay, dan kenyataan lebay itu tuh bikin aku kayak lebay. Terus aku harus gimana gitu dengan kelebayan ini, aku harus gimana mengatasi kelebayan ini supaya aku nggak lebay. Aku kayak gimana pura-pura kuat pun aku nggak bisa. Pura-pura kuat pun aku cuma bisa setengah. Kenapa? Karena hurt me gitu. Terus aku ngeblank. Aku tiba-tiba nangis di tempat, padahal aku di situ aku nggak pengen nangis sebenarnya di tempat. Terus ya aku cuma pengen mati doang. Aku tahu bahkan sekarang masih aku harus gimana? Tenggorokan aku ngerasa ada banyak yang nusuk tenggorokan, perih banget. Dan aku sebenarnya aku tuh suka kalau dijadiin sampah, beneran aku suka. Kenapa? Berarti ada orang yang masih butuh gitu untuk aku didengarkan, aku masih ada orang yang butuh aku gitu. Dan aku berperan hidup dia untuk, walaupun cuma untuk membuang sampah yang ada di pikiran mereka. Tapi aku tuh nggak bisa buang sampah aku kemana. Untuk sampah yang aku punya di pikiran ya, batin aku, sampah batin aku harus buang kemana aku nggak tahu. Aku bingung harus dibuang kemana ya ini, karena gak ada orang yang menurut aku, gak ada orang yang pantas. Oke. Aku punya trauma dalam pertemanan waktu SMP, which is 2 tahun lalu. 2 tahun lalu aku punya circle gitu, perkumpulan, dan di situ adalah awal mula aku ke psikiater. Dan aku bilang kayak bla 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 bla. Aku tuh cerita tuh sekedar sharing, tapi ternyata mungkin iya aku orangnya itu memang terlalu oversharing. Ketika ada orang mendengarkan aku nyaman, tau gak sih? Oke, berarti masih ada yang mau dengerin cerita aku, dan berarti aku bisa nih cerita ke dia. Jadi aku cerita ke dia terus. Tapi ternyata orang itu yang nggak mau cerita. Seharusnya ada loh cara yang lebih baik dengan apa cara yang mereka lakukan ke aku itu benar-benar baik banget, dan lumayan ngerusak mental aku. Dan itu benar-benar aku kecewa banget sama yang namanya temen, dan sampai sekarang aku jadi nggak percaya sama yang namanya teman. Ya itu cukup bikin aku trauma berat. Jadi dulu mereka capek ngedengerin aku cerita, so mereka ngirim anonim ke IG, terus gini, dari teman lama, terus gini kata-katanya, Omi mana bisa tuh sih maca, bisa tuh sih dengan mana hungkul nu boga ini gitu. Dan di situ aku kayak ngebaca tuh, aku di handphone aku baca, terus kayak speechless. Aku merasa sakit hati, dan aku coba buat nge-report gitu. Dan kamu tau gak sih, ada orang dari circle aku dia mencet aku, Mi tempo geramanya sampai Yechan
udah Mil tolong bantuin ya repot ya aku karena ada MOG si Pajana tapi tak aktif cina gitu adminnya ini nggak aktif terus ya kurang kerdi iya di situ tuh aku udah kayak anjir yang lihat itu anak-anak kelas ini gini kalau kamu emang bermasalah dengan itu kamu harusnya langsung bicara sama aku gitu nggak harus dikirim secara anonim itu bukan teman yang baik kalau tuh teman yang baik itu ketika teman kamu punya salah kasih tahu ke dia kamu nggak boleh kayak gini itu yang aku lakuin sekarang ke teman aku oke? Ketika teman aku juga gitu ketika aku mungkin nada bicara aku terlalu tinggi atau aku terlalu terlalu emosian bilang gini Mi nggak boleh gitu dia gituin aku suka digituin Mi nggak boleh gitu jadi gitu nggak boleh emosian teh dan di situ aku ngekoreksi dong oh iya berarti aku emosian teh sedangkan yang mereka lakuin itu salah banget kirim anonim ke IG kelas dan tentunya jadi publik dong permasalahan itu jadi masalah publik terus kamu tahu yang ngechat aku itu tiba-tiba dia ngechat aku kayak gini nih misalnya bikin eta orang yang mana kenal aku mah dan you know aku udah tahu why karena typingnya jelas banget itu dari mereka nggak orang sih aku jujur ya sebenarnya yang nulis itu aku terus aku kayak yaudah gitu terus aku bilang seharusnya kalian bilang langsung ke aku jangan ke sosmed gitu malu-maluin aku jangan gitu terus dia seenak bilang gini paling nelfon aja buat ada kelas sumpah terus muka aku mau ditaruh di mana walaupun anak kelas untungnya itu tuh kayak bulan Maret gitu acara iya kayak bulan Maret ke itu dan hal yang paling gak tahu dirinya itu ada satu orang yang dia bener-bener aku tolongin tapi dia jadi gak tahu diri aku gak tahu kenapa dia jadi gak tahu diri aku udah percaya banget sama dia tapi dia bener dia gak tahu diri sumpah aku kayak ke dia tuh ya ini bukan aku masalah itu aku ngungkit oke aku yang ngungkit karena aku gimana ya ke dia tuh senyaah itu gitu sesayang gitu ke dia cuman aku udah sakit hati anjing sama dia sumpah dari kan gue bersih circle berempat dari ketiga orang ini termasuk ya ketiga orang ini gue paling sakit hati ke satu orang ke dia aku nggak akan nyebut nama ke dia aku sakit hati dia orangnya lumayan paling victim selalu nyalahin aku and gini intinya gue paling kecewa sama dia karena gue kalau misalnya punya uang lebih gue pasti ngasih ke dia tau tapi kayak dia tuh oke, ada satu orang yang rich juga di circle itu yang rich banget sampai nontonnya kerja tapi itu sendirilah udah capek gue sampai di situ gue ribut sama itu terus kayak dan di situ gue beneran kayak gue capek so dari situ kita ya udah los udah gue nggak mau berhubungan lagi ya udah dan gue menghabiskan waktu itu sendiri aku nggak bersirkel lagi tapi alhamdulillahnya ada ada beberapa orang yang dia masih care ke aku terus circle itu juga ada suka ngajak aku absennya di bawah aku waktu SMP ya absennya di bawah aku dia selalu ngajak aku terus ada yang tanggal lahirnya bareng sama aku tapi dia katanya lahirnya pagi aku sore maghrib terus
terus ada yang ya, dia nakal tapi she kind, okay? Selalu ngajak aku, kayak dia ada yang nggak ngebiarin aku bener-bener sendirian. Aku say thank you banget buat mereka, thank you so much tuh nemenin aku bener-bener terima kasih banyak, dan aku bisa keluar dari itu. Dan banyak orang yang bilang kalau masa SMP itu masa yang paling menyenangkan, buat aku, for me, no. Aku hate my SMP era, junior high school era, I hate, okay? And aku nggak mau kembali ke situ. Yang paling aku suka adalah SD era, dimana di situ udah semuanya masih main-main. Buat SMP ya, you know lah, pergaulan makin bebas, terus orang-orang makin munafik, dan kita juga makin apa ya, gimana ya, makin luas gitu ketemu sama orang. Di SMA era I'm okay, I'm fine, because di SMA era aku, di high school era aku benar-benar berusaha untuk grow up, berusaha menjadi mature, dewasa, dan aku ya berpikir dewasa. Aku tidak membawa diri aku yang kanak-kanakan, bersantai bisa ke bawah. Karena kenapa? Karena kita itu gak bisa jauh dari childishnya kita, gak bisa. Ada saatnya kita dimana diri kita itu pengen jadi anak-anak lagi gitu. Makanya sekarang udah ke anjay, jauh banget cu. Mungkin dipotong gak ya? Enggak ya? Jangan, gak usah aja. Aku edit jangan. Gak usah lah ya, langsung aku up aja. So, belum ya? Ya intinya kayak gitu deh. Tapi aku ada satu orang yang itu tuh yang ternyata kayak nulis ini gitu. Aku masih berteman sama itu karena satu SMP, dan waktu ulang tahunnya juga aku ngasih kue ke dia dan dia ngasih kue ke aku kayak gitu. So finish. Udah ya, aku mau ngelanjutin nonton tanpa banyak persiapan, Yongji. Udah, bye. Belum. Bye.